Dan ingat, kalau kita berada di satu lokasi dan kita tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kita tidak mau ini kebaikan, tidak mau ingatkan orang, atau kita tidak mau memberhentikan orang yang buat maksiat, walaupun kita pungkiri dengan level terendah pun hanya dengan hati kita misalnya. Maka pastikan kalau azab Allah datang, justru Allah akan datangkan kepada orang yang faham tapi diam. Begitu yang disebutkan dalam hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, pernah Allah mengutus Jibril datang ke satu negeri, dan Allah menyuruh membinasakan satu negeri itu. Lalu Jibril temukan di sana ada satu orang saleh. Jibril kembali kepada Allah, kata Nabi Muhammad SAW, lalu mengatakan, ya Allah, sesungguhnya di negeri, sesungguhnya di negeri itu ada seorang hambamu yang saleh. Maka Allah SWT mengatakan, mulai siksa dari dia. Dia duluan. Karena dia tidak pernah menyuruh pada kebaikan, tidak pernah melarang kemungkaran. Mau masuk surga sendirian. Pergi masjid sendirian, urus diri sendiri, tidak pernah mengingatkan orang lain. Ada kemungkaran, ya dia biarin diri dia sendiri. Nah, ini bahaya sekali. Saya ingatkan juga sebagai penutup kisah tentang penduduk negeri Ilah. Ini pernah kita sampaikan sebelum pandemi. Sebuah negeri yang ada di Palestina. Ya. Di sana dulu ada 3 kelompok orang. Hukum syariat Allah SWT kepada mereka tidak boleh mancing hari Sabtu. Akhirnya ada satu kelompok dia mau ngakalin. Pasang jala di malam Sabtu. Hari Jumat. Mereka nggak ambil ikannya hari Sabtu. Mereka ambilnya hari Ahad. Mau ngakalin supaya tetap bisa dapat ikan. Akhirnya Allah datangkan ujian buat mereka. Di hari Sabtu tuh datang ikan yang mereka kalau hari biasa tidak bisa dapatkan. Sebagai ujian. Maka ada satu kelompok mengatakan jangan, tidak boleh. Ini haram, dilarang dalam agama kita untuk mancing hari Sabtu. Ujian dari Allah, tinggalkan. Jadi ini 2 kelompok nih berseteru. Yang satu mengatakan tidak apa-apa, malah melanggar, yang satu melarang. Ada kelompok ketiga ini yang unik nih. Dia bukan ikut dengan kelompok kedua untuk memberhentikan kelompok pertama yang melanggar. Dia malah bilang kepada kelompok kedua, udah nggak usah urus itu, biarin aja. Mereka nanti kalau dihukum sama Allah sendiri. Itu aja mereka bahasakan. Akhirnya mereka ingin meredam kelompok kedua yang melarang dari kemungkaran. Apa yang terjadi? Waktu hukuman Allah SWT datang kepada mereka, Allah kutuk mereka menjadi kerah. Ya. Itu yang kena hukuman kelompok pertama sama kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini orang beriman. Tapi karena tidak mengelarang yang mungkar, dia malah melarang kelompok yang kedua. Udahlah nggak usah urus itu, biarin aja masuk neraka sendiri gitu. Nah akhirnya mereka juga kena. Sampai dikatakan dalam beberapa riwayat, pada malam hari Allah kutuk mereka menjadi kerah. Dan Allah satukan mereka di satu wilayah di dekat pantai. Itu dipisahkan dengan sebuah tembok. Orang-orang beriman berada di tembok yang sisinya. Jadi malam hari itu Allah sibukkan mereka agar mereka berkumpul pesta-pesta di dekat pinggir pantai. Semuanya tidak terkecuali satupun mereka ada di sana semua. Lalu Allah kutuk mereka jadi kerah. Yang tinggal di sini hanya kelompok yang kedua saja. Besok pagi mereka pada saat bangun mereka dengar banyak suara kerah di sebelah tembok dekat pantai. Maka yang baik-baik ini ke sana ngelihat. Dan mereka kenal. Orang-orang ini di lokasi-lokasi itu, ini si fulan, ini si fulan, ini si fulan. Dan masih diajak ngomong. Pada saat diajak ngomong dikatakan, bukankah sudah kami ingatkan kalian, jangan mancing hari Sabtu, kutukan Allah bisa datang. Mereka kera-kera itu hanya bisa meneteskan air mata, tapi tidak bisa ngomong lagi, sudah Allah kutuk. 3 hari kemudian Allah binasakan mereka. Nah, ini bahaya sekali. Sebagai penutup juga teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya memerintahkan kita untuk berbuat ketaatan. Tapi ingat, Allah selalu menyuruh kita meninggalkan kemaksiatan. Dan kemaksiatan ini ada 2 keadaan. Ada satu keadaan di mana memang antum sendiri tidak mau kerjakan. Ada peluangnya di luar sana banyak tempat zina, ada tempat penjual khamr. Tapi antum bilang, saya nggak mau kerjakan karena ini adalah haram dalam Islam. Itu bagus, ini satu. Tapi ada keadaan kedua yang banyak orang tidak paham ini. Yaitu Allah datangkan sebab-sebab maksiat ke hadapan antum sebagai bentuk ujian. Saya laki-laki tiba-tiba ada perempuan yang ajak dia berzina. Perempuan ada laki-laki yang ajak dia berzina, gitu kan. Jadi ujian itu datang. Ada kesempatan depan mata, barang orang tinggal antum ambil. Antum bisa rekayasa sesuatu, Allah uji. Di sini butuh kesabaran, harus tahu ini Allah sedang uji. Ingat kenapa Nabi Yusuf alaihissalam tiba-tiba diajak berzina oleh majikannya sendiri. Itu sebagai ujian, Allah datangkan ujian itu. Sabar enggak? Nabi Yusuf alaihissalam bersabar, akhirnya beliau selamat. Nah ini penting difahami teman-teman. Jadi bukan berarti pada saat ada kesempatan maksiat, lalu kita mengatakan, ini kan saya tidak bisa bendung nih, saya tergoda, saya harus lakukan, apa boleh buat, godaan setan besar. Ya.
dan segala macam. Itu sebenarnya hanya untuk membenarkan. Jadi tidak boleh. Allah pernah menguji para sahabat pada saat Allah haramkan, Allah larang orang-orang yang pakai ihram itu berburu hewan darat. Dalam surah Al-An'am disebutkan itu. Salah satu syaratnya sekarang kalau antum lagi pakai ihram, sudah niat, itu nggak boleh berburu hewan darat. Tentu di zaman kita sekarang tidak ada. Zaman dulu orang tidak ada restoran kayak kita, kayak kita banyak. Jadi mereka itu makan dari berburu, sambil pergi ke Mekah sambil berburu. Rusa, apalah, kelinci segala macam. Tapi usul orang berihram tidak boleh. Di saat turun pertama firman Allah SWT, Allah uji mereka. Allah datangkan hewan-hewan itu, kelinci, rusa, datang ke dekat para sahabat yang bisa mereka jangkau dengan tangannya. Coba bayangkan. Sebagai bentuk ujian. Allah uji mereka di situ. Nah ini penting. Kalau datang ujian seperti ini teman-teman, isti'adah. Baca a'udzubillahiminasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai tergoda untuk melakukannya, dan insya Allah akan berlalu masa itu. Allahu a'lam.